Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pompong, kembali lagi di Caster, podcastnya Teropong. Nah, kali ini kita akan ngebahas hal-hal menarik bersama tokoh-tokoh inspiratif, komunitas, dan juga mahasiswa berprestasi. Nah, seperti yang kita tahu, bulan ini adalah bulan Juli, di mana salah satu bulan yang bahagia bagi unit kegiatan mahasiswa Lembaga Pers Mahasiswa Teropong, UMSU. Tepat di mana tanggal 12 kemarin, UKM Teropong UMSU merayakan ulang tahunnya yang ke-21 tahun. Nah, umurnya sudah 21 tahun gitu kan Sobat Pompong. Kali ini kita akan berbincang bersama pembina sekaligus pendiri unit kegiatan mahasiswa Lembaga Pers Mahasiswa Teropong bersama saya Arif Batubara dan juga Abang Da Asok Prof Muhammad Arifin MPT sebagai pembina dan juga pendiri salah satu Bang. Nah, selamat siang nih Bang. Selamat siang. Kira-kira sekarang apa nih Bang kegiatan Abang nih? Oke, ya untuk kegiatan saya sedang menyelesaikan disertasi saya untuk program doktoral ya di Sekolah Pasca Sarjana Umum. Nah, kesehariannya ya sebagai dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, khususnya di program studi pendidikan bahasa Inggris. Nah, selain itu kita diberi amanah oleh Pak Rektor sebagai Kepala UPT Perpustakaan UMSU dan mengelola penerbitan kampus ya, namanya UMSU Press. Oke, berarti sekarang Abang sebagai pemimpin di perpustakaan UMSU gitu ya Bang ya. Nah, seperti yang kita tahu nih kan Bang, ini sekarang bulan Juli gitu kan, tepat di mana lahirnya suatu lembaga pers mahasiswa Teropong UMSU gitu, dan sudah berumur 21 tahun. Kalau boleh tahu gimana sih Bang awal-awalnya dulu Abang punya niat mendirikan suatu lembaga pers mahasiswa yang ada di kampus kita tepat 21 tahun yang lalu? Oke, baik. Ini kilas balik ya. Balik, Bang. Pertama sekali tersalamlah buat teman-teman saya, para pendiri UKM LPM Teropong. Jadi UKM LPM Teropong itu awalnya itu kita dulu ketika saya mahasiswa ya. Saya mahasiswa masuk di tahun 99 ya, pasca reformasi 98. Nah, ketika itu saya masuk dan mendaftar di kampus di Mutar Basri ini, tapi saya kuliah di Fakultas Keguruan dan Pendidikan yang kampusnya ketika itu masih terpisah ya di Gedung Arca. Nah, ketika menjadi mahasiswa salah satunya kan kita sebelumnya itu aktif ya di bidang koran atau surat kabar lah ya. Ketika itu saya setelah tamat SMA saya ngambil di Semia 1 Negeri Medan. Saya sempat ya sebelum kuliah kita aktif di beberapa, misalnya pernah jadi korektor di Mimbar Umum, kemudian di Harian Perjuangan itu pernah menjadi setting ya yang mengetik berita. Nah, ketika saya masuk kuliah saya berteman juga dengan teman saya yang ketiga itu namanya Rudi Saputra, dia merupakan layouter di Suara UMSU. Nah, kita sering berdiskusi dan sering bersama-sama gitu. Saya sering dibawa gitu ke USU gitu, menemani dia kuliah ya. Saya belum kuliah waktu itu, nemani aja. Nah, kemudian pernah dibawa ke Suara USU dan kemudian saya kepingin juga ini gimana ya kalau di kampus kita ingin membuat unit kegiatan mahasiswa misalnya UKM, tapi kita nggak tahu itu waktu itu. Nah, akhirnya kita sepakatlah dengan teman-teman. Awalnya kita bertemu dalam satu komunitas partai mahasiswa ya. Ketiga mahasiswa itu ada misalnya partai Barisan Mahasiswa, saya ketemu dengan orang-orangnya, kemudian ketemu dengan teman-teman di di kelas, kemudian di lain kelas. Nah, akibat pertemuan-pertemuan yang rutin itu kita akhirnya terinspirasi membentuk satu wadah namanya Lembaga Pers Mahasiswa. Tapi waktu itu nggak ketemu gitu namanya apa gitu. Nah, akhirnya saya pun kita akhirnya ketemulah di tanggal 12 Juli itu. Jadi tanggal 12 Juli itu awal titik temunya lah membicarakan terkait dengan pembentukan unit kegiatan mahasiswa bidang penerbitan ya namanya. Tapi tidak ada namanya ketika itu. Jadi awal pertemuan tanggal 12 itu dijadikan hari lahir karena di tanggal 13 itulah semua itu misalnya saya, ada Bang Mirja, ada Bang Darlan, ada Rijal, ada
teman-teman lah, ada dari pertanian itu, kemudian ada dari ekip saya dengan Hazwar Arif, ada Iswardi, dan ada Asral dan teman-teman yang lain, Imanuddin. Kemudian dari FAI itu ada banyak juga, ada dari FAI, dari teknik itu ada Abang Surawardi, kemudian dari Fakultas Hukum dari FAI, dan semuanya dari ekonomi ada Bang Irfan. Nah, kita ketemulah waktu itu membicarakan itu di tanggal 12 itu. Tapi namanya belum ada. Jadi waktu itu namanya kan belum ada gitu, Bang. Kapan mulai ada ya nama lembaga pers mahasiswa Teropong? Yang saya tahu sebelumnya itu belum Teropong gitu kan. Baik. Nah, ketika kita ketemu memang tidak ada lembaganya, namanya ya. Saya ketika itu karena kita merupakan aktivis ya, aktivis mahasiswa. Saya ketika itu masuk di salah satu partai namanya Partai Barisan Mahasiswa, dan ketika itu saya juga pernah menjadi menteri dalam negeri sebuah pemerintahan mahasiswa yang presidennya itu Pak teman saya yang ada di Sergei sekarang, Abdul Malik gitu kan. Ketika itu saya ada undangan ya, kegiatan di PJTL lah di Lampung ya, Teknokrah gitu. Nah, karena kita sebetulnya sudah ada komunitasnya, ada namanya saja yang tidak ada, tapi lembaganya sudah ada, lembaga pers itu. Nah, akhirnya kita memenuhi undangan itu tapi utusannya itu dari pemerintah mahasiswa ketika itu. Nah, akhirnya saya karena menjadi ketua pertama ya, istilah katanya pimpinan umum pertama dengan saudara Helpa Ridwan, pemimpin redaksi itu pergilah 10 sampai 15 Oktober 2001 itu ya di Lampung gitu. Sepulang dari Lampung itulah saya mendapatkan itu ada fotonya itu ya. Foto saya ikut PJTL pertama itu di Lampung. Nah, sepulang dari Lampung itulah akhirnya kita sih bawa tabloid mahasiswa namanya Lestari ya. Tabloid mahasiswa itu yang kalau diibaratkan sekarang itu cerdas, yang dimiliki oleh kampus. Nah, sepulang dari mahasiswa itulah saya kemudian bertemu lagi dengan teman-teman yang sepakat dan sejalan membentuk lembaga pers, unit kegiatan mahasiswa lembaga pers itu di kampus 1 itu di fakultas karena kampus 1 ada pertanian, Fakultas Agama Islam dan FKIP. Nah, kami kumpul di situlah jam 2 menjelang sore. Nah, disitulah kita menggodok apa sih nama lembaga persnya yang cocok gitu. Itu tepat tanggal 28 Oktober 2021. Jadi 2021. Ya, 28 Oktober pas Hari Sumpah Pemuda. Nah, disitulah kita kemudian sepakat dari usulan-usulan. Itu ada di buku kita sebetulnya, buku lembaga, buku Teropong, Memoir Teropong 1. Salah satunya ada Blue College dan lain-lainnya ya. Tapi akhirnya teman-teman sepakat ya mengambil nama Teropong. Nah, Teropong itu jadi adanya itu sejak tanggal 28 Oktober 2021. Dari situlah kemudian nama Teropong itu menjadi bagian kita adik-adik sekalian, semua pemirsa, dan menjadi nama hingga saat sekarang. Walaupun ketika itu ada tulisan menembus cakrawala tanpa batas, tapi memang ketika itu tulisan tagline itu tidak menjadi tagline dalam surat menyurat kita. Akhirnya tagline itu baru tagline itu diambil dari yang diusulkan orang lain gitu. Nah, tapi alhamdulillah sekarang ini menembus cakrawala tanpa batas ternyata menjadi bagian yang tak terpikirkan kita. Ternyata dunia sekarang berubah dan tagline itu sangat sesuai dengan apa yang dirasakan. Jadi visioner sekali yang menemukan nama Teropong itu. Nama Teropong itu dari teman saya, anak bimbingan konseling ya, saya lupa namanya tapi panggilannya Rida gitu. Dialah yang menciptakan dan akhirnya menjadi nama kita lah yang sekarang ini kita geluti. Teropong gitu ya, kan? Ya. Itu juga sama dengan tagline kita, menembus cakrawala tanpa batas, juga kakak atau bang itu ya? Yang kakak itu. Waktu kakak itu mengatakan menembus cakrawala tanpa batas tuh apa yang ada di pikiran abang saat itu? Dan jadi diterima secara langsung sama teman-teman abang-abang kakak kami. Kalau tagline-nya ketika itu akhir kesepakatan nggak dipakai ya dalam surat, kan ada di. Tapi nama itu kan tetap menjadi kenangan itu kan. Jadi kesesuaiannya mungkin saat sekarang ini ya, dunia yang sudah tidak terbatas.
Kalau dulu memang tahun 2001 kita ya masih terbatas lah, untuk belajar aja tidak ada yang fokus, misalnya pakai OHP gitu kan. Internet tuh sangat jarang ya, sangat jarang lah kita kemudian warung-warung komputer pun sangat sedikit ya. Jadi mungkin belum cocok waktu itu ya, tapi saya melihat visioner sekali gitu. Jadi saya melihat visioner sekali. Akhirnya sekarang kan bisa menjadi bagian kita ya dalam benar. Gitu Bang, selama teman-teman kakak abang senior kami gitu kan, ada nggak Bang yang dijumpai selama kendala-kendala untuk mendirikan lembaga pers ini? Ya tentunya ada ya. Pertama sejak kita sebetulnya waktu mau launching itu tanggal berapa itu, ada di surat pertama kita itu, saya lupa itu tanggalnya, sekitar tanggal 9 atau berapa Oktober kita mau launching pertama ini ya, majalah kita salah, tapi tidak jadi karena kurang kesiapan gitu. Saya sudah hadir, teman-teman sudah hadir. Kemudian mungkin yang kendala kedua, kita tidak serta-merta langsung diakui usulan-usulan kita. Saya pertama sekali ketika itu harus berjumpa dengan, mohon maaf, Bapak Wakil Rektor 1 sebetulnya pada tahun 2001 itu, Pak Bahdin Nur Tanjung. Kita itu menunggunya dari jam 9 pagi, ketemunya itu jam 5 sore. Bayangkan itu ruang keuangan itu tetap seperti itu tapi belum ada atapnya gitu. Tapi tidak tertutup ya waktu itu. Nah, kami nunggu di situ dari jam 9 pagi baru sampai jam 9 sore, itu ada fotonya Mas. Nah, kita ketemunya di situ untuk menjelaskan teropong itu apa. Kemudian kita didampingi Pak Wakil Rektor 3 waktu itu, Pak Arifin Gultom ya, Muhammad Arifin Gultom ya. Kita ketemulah dan menjelaskan, saya dengan Pak Azhar Arif, dengan teman-teman itu Arianto, ada Abdul Rahman dari Fai dan sebagainya. Saya ketemu dan menjelaskan itu. Nah, yang perlu dipahami, surat pengakuan ya, persetujuan bahwa teropong ini menjadi bagian dari UKM itu setahun setelah kita berdiri. Jadi kita berdiri 12 Juli 2022 barulah secara resmi teropong itu menjadi bagian dari unit kegiatan mahasiswa. Nah, itu cukup lama kan, jadi setahun kita nunggu, tapi setahun kita terus beraktivitas, terus berkarya ya. Kalau kita lihat di kampus itu di sekret itu kan ada tablet-tablet yang lama ya, yang bentuknya lama dan itu yang yang hambatan yang ketika kita waktu itu. Tapi alhamdulillah setelah itu ya sampai sekarang ini kita mengalami mendapat dukungan moral dari material dari pimpinan universitas. Berarti kan waktu itu ketemu sama Pak Bahdin Tanjung, WR1 dulu WR1 gitu kan. Ya. Itu dengan udah atas nama teropong. Sudah atas nama teropong baru dibawa ke audiensi ke Bapak itu gitu ya. Dan itu respon mereka itu kan gimana tuh Bang? Kalau tiba-tiba ada dari beberapa mahasiswa datang jumpa. Ya kita masukkan surat ya. Masukkan surat, kemudian karena kan ini mungkin ya pimpinan kita itu meminta penjelasan kita ya terkait ini mau lembaga ini kemana arahnya mungkin waktu itu ya. Terus saya lupa mungkin kalau kita baca bukunya di berita itu mungkin ada. Tetapi paling tidak kita ingin memberikan pemahaman kepada pimpinan universitas waktu itu bahwa saatnya lah UMSU memiliki lembaga pers mahasiswa, karena UMSU belum punya gitu. Jadi waktu itu yang punya itu masih Suara USU ya, ada Dinamika, tapi saya lebih ke Suara USU ya, karena saya sering bertemu dengan teman saya ketika itu dan saya sering main ke sana dalam rangka diajak jalan-jalan gitu. Tetapi mungkin pihak pimpinan universitas itu kepinginnya kita menjelaskan lah maksud dan tujuan lembaga itu. Berarti kan udah setahun gitu kan ya, berarti setahun baru resmi lah teropong ini dianggap di kampus kita Bang. Boleh nggak Abang ceritain apa sih kenangan manis pahitnya Abang selama di teropong? Berarti Abang di teropong berapa tahun berarti? 3-4 tahun menjadi SDM ya? Iya, saya menjadi pimpinan umum itu 2 kali ya. Jadi kenapa 2 kali? Kemarin dulu sebetulnya waktu mau pemilihan kedua itu voting ya, tapi saya kemarin tuh minta, karena ada teman saya Azhar Arif yang mencalonkan juga, saya minta ini saya perlu 1 tahun lagi untuk mendudukan organisasi ini. Jadi di 2001-2002
2002-2003 itu saya tetap menjadi pimpinan umumnya. Nah, teman-teman saya itu Ajor Arif itu menjadi bagian kita. Nah, ketika pemilihan itu ya, ketika Mubes yang ke satu nggak salah. Nah, jadi kalau kenangan manisnya tentunya ya kita bisa bertemu banyak orang ya, bertemu dengan dosen, kemudian dikenal banyak orang, kemudian karena wartawan ini kan menjadi impian juga kemarin, menjadi cita-cita saya gitu ya, menjadi cita-cita walaupun akhirnya saya ngambil jurusan yang berbeda di kuliahnya, tapi ini menjadi cita-cita saya. Kita senang sekali ya ketemu dengan orang-orang hebat gitu, wawancara, kemudian sepertinya pekerjaan ini sangat menyenangkan gitu. Nah, jadi itu salah satunya. Kemudian berpindah-pindah kantor ya. Awalnya kita dulu belum punya kantor. Saya kepinginnya ya sepulang kuliah itu punya tempat base camp gitu, karena kita nggak menjadi kemarin itu kita nggak menjadi, sebelum menjadi pimpinan Tropong ini kan kita hanya mahasiswa biasa ya. Jadi pinginnya itu ada tempat nongkrong, tempat berdiskusi dan sebagainya. Nah, akhirnya kita dapat kantor lah di kampus 1 di lantai 2 di sekarang itu Fakultas Kedokteran. Nah, kita banyak disitulah bersama. Kemudian baru akhirnya kita pindah ke sini ya. Tetapi saya kalau kenangan pahitnya tentunya ada di buku saya ya. Saya kemarin tuh pernah ketika Tropong itu, mungkin kalau kita lihat di sekret itu ada yang warnanya hitam putih ya, kemudian ada yang berwarna sekali. Nah itu waktu itu saya dipanggil oleh pihak pimpinan universitas untuk datanglah bahwa Tropong itu sudah siap dicetak. Nah itu yang saya yang membuat saya sangat senang gitu ya, sangat senang. Kemudian saya bersama teman saya PG dari kampus 1 ke kampus 3. Nah, saking senangnya itu bawa sepeda motor ya, kereta kalau orang Medan bilang. Tetapi di pertengahan jalan tidak sampai ke kampus. Nah, ini saya tidak sampai ke kampus karena di Asia Megamas itu terjadi kecelakaan gitu ya. Saya menabrak sedan, kami mengalami kecelakaan lah. Akhirnya ini tangan saya ini bukti bahwa kecelakaan itu sampai orang menduga ini begaris nih ya. Ini luka inilah menjadi bagian yang tak terlupakan bagi saya menjadi anggota Tropong. Nah, karena luka yang cukup parah di tangan ini, saya akhirnya tidak sampai ke kampus, tetapi malah sampai ke rumah sakit. Kalau kita sangat di Tembung itu ada nama Rumah Sakit Mama Harpas. Akhirnya saya dirawat di sana beberapa jam sebelum pulang dengan teman saya, Mas Bagus. Iya, Mas Bagus. Nah, dari situ itulah kenangan saya ya. Jadi kenangan saat mendirikan Tropong itulah menjadi pengalaman yang sangat berharga. Saking senangnya itu ya, tabloid kita itu dicetak dengan bagus, ukuran kertasnya dan ditanggung biayanya oleh kampus. Itu kan sesuatu yang luar biasa itu. Masih hitam putih itu ya, Bang? Udah warna tahun 2022 Mas. Yang warna pertama Mas. Warna pertama. Kertasnya masih kertas ubi itu. Berarti luka abang itu lah menjadi salah satu bukti perjalanan Tropong itu ya, Bang. Berarti salah satu yang abang melekat lah di hati. Iya, nggak bisa hilang ternyata ya. Udah jadi hampir 21 tahun juga berarti umurnya ya, Bang. Berarti. Selain dari bukti luka itu, Bang, apalah kira-kira kejadian atau hal yang masih melekat di hati Bang untuk Tropong? Maksudnya entah kejadian bahagia yang lain selain itu? Ya, mungkin karena saya konsisten ya, kan komitmen di Tropong ini. Dan saya masuk kalau kita dulu kan ada Pemira ya, di organisasi kampus ada pemilu raya. Saya akhirnya 2 kali saya mencalonkan menjadi gubernur mahasiswa, dulu namanya BEM fakultas, tapi nggak berhasil. Tetapi mungkin Tuhan atau Allah Subhanahu Wa Taala memberikan saya jalan yang lain. Akhirnya saya menjadi presiden mahasiswa ya, karena pengalaman saya di Tropong itu. Akhirnya saya menjadi dipinang orang lah melalui Partai Kebenaran Mahasiswa, dipinang untuk menjadi presiden mahasiswa. Sempat terjadi perdebatan ya antara saya dengan teman-teman karena saya diminta jangan membawa nama-nama Tropong gitu. Tetapi dalam penyampaian visi dan misi saya ketika itu ya, saya berjuang melalui tulisan dan berjuang melalui pergerakan. Nah, akhirnya di 2004
2005 saya menjadi presiden mahasiswa. Nah ini tentunya membawa angin segar ya. Ternyata aktivis-aktivis dari pers mahasiswa itu dilihat banyak orang. Dan itu tidak hanya saya ya, presiden selanjutnya itu ada saudara Panji Laksmana, itu adikan saya, itu juga pernah menjadi sekretaris umum Teropong kalau tidak salah itu, kemudian pernah mengikuti PJTL di Jawa, ya akhirnya menjadi presiden mahasiswa. Ketiga itu ya, yang di 2004, 2005, 2006. Ini kan sesuatu yang sangat membanggakan. Tetapi dari banyaknya peristiwa-peristiwa itu tentunya kami semuanya yang mendirikan itu turut berbangga lah, karena bisa melihat bagaimana saat sekarang ini teman-teman yang ketika itu banyak berkorban siang dan malam, kadang-kadang ketika rapat kerja ataupun ketika musyawarah itu selalu terjadi perdebatan sampai kadang-kadang walk out gitu, sampai kemudian ada yang mengundurkan diri dalam kepengurusan. Tapi itu hal yang biasa dalam sebuah organisasi, dan itu yang sekarang ini terus kita berlatih. Ini agak sedikit melari nih Bang dari topik kita. Kan yang tadi Bang bilang cita-cita Bang dari kuliah itu mungkin salah satunya menjadi wartawan atau jurnalis gitu kan Bang. Nah seperti yang kita tahu sekarang Abang menjadi kepala PT Perpustakaan. Apakah Abang masih menjadi seorang jurnalis di salah satu media yang di Kota Medan atau sudah gimana Bang? Ya 17 tahun saya bekerja di harian analisa ya, sejak Mei kalau nggak salah, Mei 2003 ya. Jadi ketika saya aktif di Teropong ini, saya sudah bekerja sebetulnya di harian analisa. Ketika ya kadang-kadang kita pagi ya di kampus, kemudian tapi malamnya sudah bekerja, karena saya masuk sore ketika itu sampai malam. Sampai kemarin pandemi 2020, jadi sekitar 17 tahun saya sudah menggeluti itu. Ataupun awalnya kita masuk di sana itu tidak langsung jadi wartawan ya, tapi menjadi layouter, kemudian jadi wartawan. Nah karena pandemi kemarin kan kita disuruh memilih ya bersama teman-teman yang lain itu banyak, apakah tetap bekerja di media tersebut atau memilih pekerjaan. Nah, akhirnya saya memilih pekerjaan ini karena saya melihat ketika itu menjadi dosen itu juga merupakan cita-cita saya gitu kan. Jadi menjadi dosen itu menjadi cita saya, dan banyak amanah yang diberikan saat sekarang ini. Tentunya kita harus berkomitmen mana yang ingin kita pilih. Akhirnya saya memilih tetap di UNSU dan mengembangkan amal usaha ini untuk lebih baik. Nah, tapi jiwa-jiwa wartawan itu tetap ada ya, walaupun kita pernah itu bersama dengan alumni-alumni yang disuruh memilih ya ketika terkena imbas dari pandemi itu mendirikan sebuah media online. Saya menjadi bagian editornya atau bagian redaksinya gitu. Tapi sekarang ini ya belum berjalan secara optimal karena ada beberapa, misalnya salah satu pendirinya sudah meninggal, kemudian karena yang lain pekerjaannya tidak fokus gitu, tidak fokus. Nah, tapi di bidang jurnalistik tentunya ilmu-ilmu yang selama 17 tahun kita geluti itu masih ada lah, misalnya dalam bagaimana membuat berita yang baik dan benar itu, bagaimana melakukan liputan-liputan, dan ini yang kita berikan kepada teman-teman lah. Oke. Balik lagi nih Bang ke topik kita. Sekarang kan Teropong udah 21 tahun yang Abang lihat lah sekarang. Ada nggak sih Bang perbedaan dari tahun ke tahunnya, mulai dari Abang menjadi minimum 1 ke 2 sampai sekarang umurnya menjadi 21 tahun. Ada nggak sih Bang perubahan-perubahan yang Abang lihat di Teropong? Oke, jelas ya perubahan itu tampak lah. Kalau dulu kita kan masih konvensional ya, kita yang saya lihat itu kekompakannya yang seperti keluarga. Jadi kalau saya dengan istri saya itu berkomitmen dengan keluarga saya itu, ya kalau ada kegiatan Teropong kita harus siapkan waktu gitu. Makanya ketika kita ada Teropong, apalagi Mubes, itu waktu-waktu yang paling ditunggu. Nah, kalau dulu kadang-kadang saya pergi sendiri dengan teman naik sepeda motor, kemudian kalau sudah berkeluarga ya dengan keluarga, tapi kita siap menyiapkan waktu. Nah, yang menjadi persamaannya dulu ya saya sampaikan, kekompakan ini terus terjaga di setiap angkatan. Karena kita sebagai alumni itu memesankan agar
kita tidak ikut campur dalam kegiatan Mubas, kita hanya meramaikan saja. Jadi kalaupun datang, kita itu hanya memberikan masukan, tapi tidak ada suaranya. Makanya tidak pernah terjadi deadlock. Yang paling saya ingat itu deadlock sekali pada 2 tahun yang lalu, kalau tidak itu sampai jam 7 pagi. Nah, tapi yang lain-lainnya itu biasanya saya jam 3, jam 4 itu sudah mendapat kabar saya pulang. Nah, dari segi produk ya, ini terus berkembang. Nah, mengikuti zaman. Nah, inilah yang saya banggakan dengan adik-adik sekalian. Jadi mereka punya skill-skill yang misalnya di bidang teknologi ini yang ternyata kita nggak ketinggalan zaman gitu. Sekarang lagi zaman gadget, ternyata produk kita juga ditunggu-tunggu misalnya. Apalagi sekarang ini tidak pun perlu membaca newsletter, tapi dengan melihat Instagram Teropong aja sudah puas karena ada berita di situ. Jadi di situ kadang-kadang orang kan kepingin. Nah, kalau sudah orang kepingin minta diterbitkan di Teropong, berarti pengaruh Teropong itu sangat besar. Nah, itu. Jadi ini yang sangat imbang. Kemudian ada televisinya, kemudian ada acara-acara yang lain. Nah, mungkin ke depan dalam 2 tahun lagi akan ada perbedaan karena teknologi ini terus berkembang. Apalagi saat sekarang ini ada kampus sudah mengandalkan teknologi aja. Nah, itu ke depan mungkin bisa adik-adik sekalian nanti ikuti. Misalnya metaverse, teknologi metaverse ini kan sudah mulai masuk nih. Nah, ini harus artificial intelligence gitu, AI ya. Itu kan sudah mulai. Nah, ini mungkin bisa berkembang. Oke, berarti dengan kekompakan itulah yang abang lihat semakin lama semakin hangat. Maka juga sehabis dari Teropong, ya kita nggak lepas dari Teropong. Kita juga ada namanya Forum Alumni Teropong ya, Bang. Itu salah satu komunitas bisa dibilang ya, Bang. Atau gimana tuh komunitas? Oke, saya melihat setiap organisasi itu kadang terkendala dengan kalau dulu kita mau menyatukan teman-teman kan bingung gitu, kemana ini enggak. Tapi sekarang ini saya bangga sejak 2008 kemarin kita bersama teman-teman yang lain bersatu berkumpul, yuk kita buat forum alumni. Ini hanya untuk agar organisasi ini alumninya itu tidak berserak gitu. Nah, akhirnya forum alumni itu pelan-pelan sudah menunjukkan eksistensinya dan komitmennya yang bagus. Nah, akhirnya kita melihat forum alumni itu berdiri dengan baik dan mulai ya setiap ketuanya itu punya karakteristik masing-masing. Tapi paling tidak setelah kita selesai dari Teropong, bukan kita selesai, kita ada wadah lagi yang dinamakan forum alumni. Nah, wadah inilah yang saat sekarang ini sangat terjalin dengan bagus. Saya kadang-kadang ke Banda Aceh dengan jumpa dengan Pak Suharmansa. Nanti saya kalau ke Jambi cuma teman kita, yang semua itu dalam satu wadah gitu. Jadi kalau ada apapun kita ketemunya mudah. Terakhir nih, Bang, harapan abang di umur Teropong 21 tahun dan untuk kedepannya apa itu harapannya? Ya, sebagai organisasi kampus ya, tentunya kehadiran UKM Alfamart Teropong ini sangat penting. Ya, sangat pentingnya bisa memberi warna kepada teman-teman yang ada, kemudian memberikan informasi. Jadi teman-teman kita itu kan kadang-kadang yang hari ini mungkin libur di kampung gitu atau jauh dari rumah itu, mereka paling tidak dengan membaca Teropong atau membaca produk-produknya, mereka jadi memahami Teropong itu saat sekarang ini sudah maju, kemudian bisa melihat kampus kita sekarang sudah maju melalui berita-beritanya dan aktivitas-aktivitasnya. Walaupun sebenarnya banyak ya media-media sosial lain, tapi kan yang dikelola dan punya kaderisasi kan kita ya. Jadi misalnya dia ini kan lembaga yang untuk kader ya, lembaga yang untuk cakrawala belajar ya, tidak hanya mahasiswa FISIP ya yang ada ilmu komunikasinya, tetapi ini ternyata juga menjadi wadah bagi teman-teman lain yang mereka kepingin masuk komunikasi, mungkin tidak masuk komunikasi tapi masuk ke jurusan lain, tapi punya bakat dan minat terkait dunia jurnalistik. Akhirnya kan ini Teropong menjadi wadah. Nah, harapan saya ke depan ya tentunya Teropong harus mengikuti perkembangan perkembangan kampus nyala. Mungkin kalian tahu bisa menerjemahkan.
Kemudian mana kalian berkolaborasi, karena untuk kemajuan sekarang ini tidak cukup kita sendiri tapi bisa berkolaborasi. Saya berharap Teropong tetap eksis ya sampai 25, 50, 75, 100 gitu sebagai organisasi melahirkan kader-kader yang berbakat. Karena dari Teropong ini jelas ya banyak ternyata orang-orang yang pernah bergabung di Teropong ini ya sebagian besarnya itu menjadi jurnalis, kemudian menjadi orang bergerak di media massa, atau orang yang bergerak di bidang tertentu tapi punya kelebihan tertentu. Jadi bisa multitasking ya, ya multinya. Nah, dia tidak hanya mengerjakan satu tapi dia bisa mengerjakan satu atau dua skill yang dia miliki. Nah, harapan saya ke depannya seperti itulah. Jadi dia harus menyesuaikan terkait dengan perkembangan kampus, disesuaikan bagaimana irama dan sebagainya. Kemudian beradaptasi dan berkolaborasi dengan teknologi. Nah, artinya dengan kemajuan teknologi ya diikuti. Teknologinya seperti apa, seperti itulah. Ke depan kan kita tidak tahu. Kalau ternyata saat sekarang ini kertas itu tidak menjadi bagian lagi, tetapi sudah teknologi. Ke depan mungkin ada teknologi baru. Nah, Teropong harus bisa mengikuti itu, skill-skill itu. Nah, yang terpenting pengkaderan dan ketidakcampuran ikut alumni itu menjadi satu penyeimbang sebetulnya. Sehingga organisasi itu memang dikelola, siapa pemimpinnya dialah yang mengelola dengan baik atau tidaknya. Ya kalau tidak baik diberi teguran, diluruskan, kalau baik terus disupport. Nah, kan makanya tiap pemimpin itu ada, kalau saya tidak salah 9 pimpinan itu punya cara masing-masing yang berbeda-beda. Oke, itu aja mungkin Bang perbincangan kita hari ini tentang perjalanan 21 tahunnya Teropong. Gimana suka dukanya Bang sama abang kakak senior kita yang lain dengan mendirikannya lembaga pers mahasiswa di kampus kita gitu. Nah mungkin itu aja dari Sobat Pompong. Sekian dari kami tentang segmen kali ini, yaitu perjalanan 21 tahun Teropong. Terus tonton segmen-segmen kami yang lain di YouTube kami Teropong Online, dan jangan lupa nge-follow Instagram kita @lpmteropong. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam pers mahasiswa. Salam.